Halo, selamat malam Pak Dr. Wardi. Apa kabar Pak malam ini? Sehat kah? Alhamdulillah Pak, sehat. Iya. Pertama kita Alhamdulillah. dari DJ Sahabat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ya Pak ya. Yang ke-30 ya? Mau dikoreksi kalau 30 Pak, salah? alhamdulillah 30. Ya, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan Pas. panjang umur, murah rezekinya ya Pak Dokter. Oke, sahabat Amin. Indonesia dimanapun saja berada, kali ini konten kita tentang masalah kesehatan. Kenapa kita bahas tentang masalah kesehatan? Karena ini merupakan salah satu motivasi hidup kita. Ya, di channel Sahabat Indonesia, DJ Sahabat Indonesia, ada motivasi, kemudian ada wisata, ada kuliner. Jadi kesehatan ini kita masukkan salah satu dari motivasi hidup kita. Kalau kita sakit, tentu apa yang akan kita cari, apa yang akan kita ambil atau capai dalam hidup ini. Jadi tayangan perdana ini, sahabat Indonesia, kita akan membahas tentang masalah hipertensi bersama Dr. Wardi Arif Hidayat dari Klinik Medika Duri. Ya, jadi di sini Pak Dokter sama-sama Reza kita Medika Pak. ketahui bahwa hipertensi itu kan sama dengan tekanan darah tinggi ya. Tekanan darah tinggi yang bisa menyebabkan kita itu dapat serangan jantung, stroke, dan bahkan sampai kematian. Yang setahu saya Pak Dokter, gejala-gejala hipertensi ini pertama bisa saja sakit kepala, lemas, rasa nyeri di dada, ya. Jadi untuk lebih kita ketahui sahabat Indonesia, alangkah baiknya masalah hipertensi ini kita serahkan saja kepada Dr. Wardi untuk menjelaskannya kepada sahabat Indonesia dimanapun saja berada. Oke Pak Dokter, kita persilakan. Suara saya jelas Pak ya? Jelas, jelas Pak, jelas, sangat jelas. Jelas ya? Ya jelas. Oke. Ya, mungkin diralat Pak, Klinik Reza Medika Pak. Oh klinik, ya maaf, Salah Klinik sebut Reza tadi. Medika. Iya ya. Ada Rezanya lupa. Iya betul, Ya. Klinik Reza Medika. Oke. Maaf. Mungkin kita mulai ya. Ya Pak. Jadi sebelumnya kita harus ini dulu, tahu dulu hipertensi itu apa ya. Jadi hipertensi itu dari Pak Diji sudah katakan tadi, tekanan darah tinggi. Jadi hipertensi itu di mana meningkatnya tekanan darah secara bisa mendadak ataupun berangsur-angsur ya, di mana tekanan darahnya besar sama dengan 140/90. Tapi tidak bisa dikatakan dia hipertensi kalau dalam sekali diperiksa. Jadi harus berkali-kali. Jadi kalau misalnya gejalanya mungkin nyeri, mungkin yang lainnya banyak, tapi tidak semuanya bergejala, Pak. Justru yang paling banyak tidak gejala. Jadi banyak juga pasien-pasien kita yang tidak tahu kalau dia mengalami hipertensi. Jadi kalau misalnya datang pasien kita ini Pak, biasanya dia pasti periksa dengan tekanan tinggi, pasti biasa itu dibilang, oh ini udah biasa nih Pak DJ. Oh karena ada usia mungkin, oh karena nggak ada gejala, ya kan ya? Sebenarnya tidak dipatokkan seperti itu. Intinya kita kembalikan tadi dengan definisinya. Tekanan darah lebih dari besar sama dengan 140/90 dalam beberapa kali pemeriksaan. Nah, itulah hipertensi tadi. Kalau ada beberapa faktornya nih Pak. Ya. Apa sih faktor-faktornya? Jadi ada dua jenisnya. Ada faktor yang dapat diubah, dan juga ada faktor yang tidak dapat diubah. Kalau faktor yang tidak dapat diubah, misalnya riwayat keluarga, ya, misalnya orang tua, bapak atau ibu mempunyai gejala hipertensi ataupun riwayat hipertensi, tentu kemungkinan besar kita dapat terkena hipertensi. Jadi itu tak bisa diubah. Yang kedua, faktor jenis kelamin. Jadi penelitian
Selain itu juga mempengaruhi faktor hipertensi tadi. Yang ketiga mungkin ras, ya. Yang keempat, ya. Jadi hipertensi juga dipengaruhi oleh dari semakin usia 2018 usia 50 tahun itu 5% terkena hipertensi, dan usia yang paling ya itu 18 tahun Pak DJ. Jadi kalau kita mau screening itu usia 18 tahun harus kita screening tuh Pak DJ. Karena usia terendah itu 18 tahun terkena hipertensi. Nah, gitu. Kalau misalnya kita takutkan tentang komplikasinya, tadi Pak DJ udah sebut. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan komplikasi, hipertensi juga disebut dengan penyakit silent killer. Dia dengan angka kematian yang tinggi. Nah, jadi kalau angka kematian tertinggi itu, ya, jadi itu karena dia dikaitkan dengan stroke dan serangan jantung. Sedangkan stroke dan serangan jantung itu merupakan penyakit pembunuh pertama dan kedua di Indonesia. Gitu Pak DJ. Mungkin itu dulu pembuka Pak DJ. Oke. Oke Pak Dokter, tadi faktor yang dapat diubah, ya faktor tidak diubah itu, faktor yang tak bisa diubah itu kan riwayat keluarga. Kemudian riwayat keluarga. Ini di sini saya sendiri cerita pengalaman juga, memang saya sendiri dari datuk, kemudian orang tua, kemudian saya sendiri nampaknya mengalami yang namanya tekanan darah tinggi. Ya, kadang-kadang gini Pak Dokter, kadang-kadang ada rasa nyeri di dada itu biasanya malam datang, ya kan? Saya udah terasa malamnya datang. Kemudian yang bisa saya lakukan waktu itu minum air panas, minum air hangat. Saya minum air hangat. Nah, itu menurut Pak Dokter gimana untuk pertolongan pertamanya? Pertama cari tahu dulu tuh Pak, termasuk gejala jantung atau tidak tuh. Gitu ya. Hasilnya semakin lama dia nggak bisa hilang dengan istirahat. Nah, itu mungkin ada gejala jantung. Jadi kita kalau misalnya punya gejala jantung, jangan dibiarkan, harus dikontrol tekanan darahnya. Itu tidak gejala lambung, Pak. Lambung juga tadi ditambahkan dulu Pak, tadi saya lupa menerangkan tentang tadi ada ini Pak, saya belum jelaskan tentang faktor resiko yang dapat diubah. Lupa tadi dijelaskan. Yang dapat diubah yang mungkin belum. Saya tambahkan dulu Pak. Oke, boleh. Silakan. Ya. Jadi kalau yang dapat diubah itu misalnya konsumsi garam. Kalau sebenarnya sih yang lebih tepat bukan garam, natrium ya Pak. Natrium. Jadi natrium itu ada banyak. Natrium itu ada banyak. Salah satunya garam dapur. Nah, garam dapur itu ya tadi. Jadi konsumsinya harus dijaga. Natrium itu tidak hanya di garam dapur aja itu Pak, ada banyak. Begitu ya. Misalnya di penyedap, itu dia mononatrium glutamat. Ya, kedua ada di soda kue. Soda kue itu natrium bikarbonat. Ada juga di pengawet buah Pak. Nah, pengawet buah itu ada natrium. Natrium benzoat. Nah, kalau misalnya dimakan kaleng, itu ada juga natriumnya Pak. Misalnya di daging kaleng ataupun di ikan kaleng Pak, itu di natrium bisulfit. Jadi semua natrium harus dikurangin. Yang kedua, aktivitas fisik atau olahraga Pak. Jadi kalau kita terkena hipertensi, olahraga atau aktivitas fisik juga mengontrol juga bisa.
Jadi kalau misalnya kita kurang, otomatis tekan darah tidak terkontrol. Jadi dianjurkan pasien-pasien hipertensi itu harus olahraga tipenya yang aerobik. Tipenya aerobik, intensitasnya atau durasinya 30 sampai 60 menit per kali. Nah, frekuensinya 5 sampai 7 kali per minggu. Nah, gitu, Pak. Kalau pola makan harus dijaga juga makanannya. Kalau misalnya contoh nih Pak, bukan berat badan juga lebih, jadi harus kontrol berat badan juga Pak. Jangan terlalu berat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pemirsa dari Sama Indonesia atau viewsnya Indonesia, cara mengukur berat badan kita berlebih atau tidak bisa dihitung dengan indeks massa tubuh. Misalnya berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kita dalam sentimeter dikuadratin. Nanti hasilnya dalam bentuk meter kuadrat. Jadi berat badan nanti dibagi tinggi badan. Kalau misalnya di atas 22,9 berarti di atas itu 23 ke atas mungkin berat badannya double. Jadi yang normalnya 18,5 sampai 22,9. Gitu Pak. Terus kalau misalnya ada sahabat DJ Indonesia yang merokok harus di stop karena juga akan pembuluh darah juga itu Pak. Jadi yang tadi faktor yang dapat diubah tadi harus diubah tadi Pak, kalau enggak bisa naik tekanan darahnya. Caranya juga untuk mengontrol tekanan darah, yang faktor risiko tadi aja kita ubah. Harus kita jaga. Terkontrol lah insya Allah tanpa obat. Itu karena banyak juga pasien kita yang udah stabil, bahkan obatnya dengan dosis kecil, dengan faktor risiko tadi dia diubah, istilahnya intervensi pola hidup Pak, udah terkontrol dia tekanan darahnya. Gitu deh Pak, itu aja. Mungkin bisa dilanjutkan Pak dengan pertanyaan yang lain. Oke Pak Dokter, waktu kita masih ada sekitar 10 menit lagi lah, ya. Jadi gini Pak Dokter, lagi, Pak. Kadang-kadang malam itu saya juga mengalami tiba-tiba rasa nyeri dada. Itu masa pulihnya itu lebih kurang 2 jam. Dan saya merasakan keringat dingin di sekujur badan ini, keringat dingin, ya. Yang saya lakukan, saya minum air hangat, kemudian saya telungkup, ya. Pokoknya susah lah, 2 jam baru stabil. Apakah ciri-ciri dengan keluarnya keringat dingin, padahal kita di ruangan ber-AC nih Pak Dokter, itu merupakan salah satu dari hipertensinya atau sakit jantungnya, menurut Pak Dokter gimana? Dan keringat Pak, itu karena diakibatkan menahan nyeri itu Pak. Iya, menahan nyeri, pasti dia karena nanti suhu tubuh kita juga meningkat. Tapi kalau saran saya, Bapak harus diperiksa dulu jantungnya, minimal dengan rekam jantung atau pemeriksaan EKG untuk menyingkirkan apakah ada penyumbatan di pembuluh darah jantungnya. Nah, kalau misalnya gejala ini Bapak semakin lama semakin sering atau semakin lama semakin panjang, ya tentu kita harus cek dulu Pak. Mana tahu ada komplikasi dari jantungnya. Gitu Pak. Gitu ya Pak ya. Ya, kemudian ini ketika hal ini terjadi pada saya Pak Dokter, itu yang saya lakukan memang minum air hangat, ya. Kemudian saya tenangkan jiwa, dan salah satu penyelamatnya biasanya saya sedekah Pak Ustadz. Sedekah Pak Dokter. Dan terang di sini saya menyediakan ini juga, ya. Karena apa? Karena saya percaya juga orang yang bersedekah akan mati sia-sia pada malamnya. Jadi ini saya kombinasikan juga antara pengobatan pribadi dengan sedekah. Saya lakukan nih, saya harus masukkan duit, saya nak mau mati malam ini. Itulah Pak Dokter. Ya, Pak Daris,
Ini kami sudah mulai Pak Daris. Ya, Pak. Answer Pak Daris. Apa kabar? Sehat Pak Daris? Silakan Pak Daris kalau ada yang ingin bertanya atau bertanya Pak Daris. Kita persilakan. Ya mungkin ini lagi. Atau kita menjawab pertanyaan Pak dari pasien aja Pak. Boleh, boleh. Contoh pasien yang sering bertanya di klinik ya. Ayo, boleh silakan Pak Dokter. Oke. Nah, ya. Biasanya pasien juga bertanya tuh Pak, kapan sih kita harus ke klinik atau langsung ke rumah? Nah, itu pertanyaannya yang paling sering itu Pak. Iya, ya. Jadi intinya kalau misalnya kita mempunyai darah tinggi, riwayat darah tinggi ya, ataupun mempunyai gejala yang biasanya itu muncul di atas 180 ataupun derajat 2 ya Pak ya, 160. Jadi kalau derajat itu ada banyak tuh Pak, misalnya derajat 1 itu 140, derajat 2 itu 160 sistoliknya, yang derajat 3 180 besar sama dengan. Jadi kalau misalnya kita mempunyai gejala berat, Pak, ini kita punya hipertensi, tapi diiringi dengan gejala berat, misalnya nyeri dada. Kedua, bisa dengan penurunan kesadaran. Misalnya tiba-tiba tidak sadar, Pak, ataupun cadel dia susah ngomong, wajah udah mereng, ataupun lemah anggota gerak, atau misalnya penglihatan tiba-tiba kabur, Pak. Atau juga misalnya ada keluhan kok tiba-tiba nggak bisa buang air kecil, itu merupakan gejala-gejala berat, Pak, atau target organ. Jadi intinya jangan menunggu lama, ataupun jangan pulang ke klinik, Pak. Langsung ke sakit terdekat, karena itu merupakan komplikasi dari hipertensi yang sangat tinggi, yang secara tiba-tiba. Gitu. Jadi intinya, sahabat DJ Indonesia, apabila dengan riwayat hipertensi, kita harus menganjurkan kepada semua sahabat DJ Indonesia untuk kontrol rutin. Supaya serangan tiba-tiba muncullah target organ tadi, Pak, gejala-gejala berat tadi. Oh, berarti gitu. di sinilah kesalahan saya, Pak Dokter. Mungkin saya ada juga misalnya pertanyaan, Pak. Ya, kadang-kadang saya makan obat itu tidak rutin, ya, Pak Dokter. Makanya mungkin tensi ini tidak pernah susah turun ya. Iya, Pak, benar. Karena kontrol tekan darah itu ataupun penyembuhannya atau pengobatannya itu harus dua arah, Pak, dari pasiennya juga dan juga dari dokternya juga cara komunikasinya. Kadang-kadang kan pasien udah patuh tapi mungkin tenaga medisnya atau dokternya males menyampaikan, jadi juga nggak sampai ilmunya, Pak. Nah, alhamdulillah kita dibantu dari Pak DJ kan dengan YouTube-nya, mungkin banyak manfaat dari sahabat DJ Indonesia, dapat menambah wawasannya tentang hipertensi, kesadarannya tentang hipertensi semakin tinggi. Jadi angka hipertensi di duri, mudah-mudahan Pak angka tensi di duri semakin berkurang. Nah, kayak gitulah harapan kita. Oke. Tapi yang paling sering Pak, pertanyaan yang paling sering di kita, kenapa dokter tensi berubah? Kalau diperiksa di sini angkanya sekian, di klinik sekian. Ada lagi. Ada tuh Pak pertanyaan. Mungkin itu pertanyaannya kayak seperti biasa gitu Pak ya, tapi sering kita alami. Jadi intinya kalau misalnya perbedaan tekanan darah itu tergantung dulu Pak. Pertama tergantung dari alatnya. Alat tekan darah, pemeriksaan tekan darah berbeda-beda tuh Pak. Ada yang raksa, yang kita di klinik Pak pakai raksa, akuratnya tinggi. Tapi kita tidak anjurkan untuk pasien periksa di rumah. Yang kedua, ada yang aneroid, yang kayak jarum Pak. Nah, tapi itu juga kita nggak anjurkan di rumah karena operatornya. Harus ada yang tenaga ahlinya yang menggunakannya. Tapi kita menganjurkan ke pasien-pasien biar bisa kontrol di rumah, ada yang digital, Pak. Nah, selain kontrol di klinik atau rumah sakit, kita menganjurkan ke pasien-pasien yang mengalami hipertensi atau tensi tinggi tadi,
sering mengecek atau kontrol di rumah aja Pak tensinya. Nah, Di rumah kan ada obat. misalnya anjurkannya 2 kali. Itu Pak, jadi intinya selama konsumsi obat, pasiennya harus kontrol karena terkadang juga tensinya anjlok Pak. Nah, kita harus hati-hati. Makanya kita juga kalau di klinik Reza Medica, dokter-dokternya ada kasih nomor HP kalau mendadak. Kalau ada apa-apa bisa telepon langsung. Kalau di klinik Reza Medica, kayak gitu. Ataupun melalui, ini boleh promosi BPJS Pak, kesehatan boleh? Ya, silakan Pak. Boleh ya? Jadi di BPJS Kesehatan juga udah ada aplikasinya Pak, namanya Mobile JKN. Ya. Nah, di situ bisa konsultasi dokter juga. Oh, gitu ya. Dokter-dokter di klinik Reza Medica juga terhubung dari aplikasi itu. Dia bisa cek di sana dokter klinik Reza Medica, mungkin dokter gigi mungkin lagi menyusul tuh Pak. Ada chatnya juga. Kita standby di situ. Kalau misalnya aplikasinya susah digunain, mungkin langsung bisa telepon ke nomor pribadi dokternya. Gitu Pak. Oke Pak Dokter, waktu kita tinggal Udah habis. Beberapa menit lagi. Jadi terima kasih kepada Pak Dokter Wardi ya yang sudah panjang lebar menyampaikan masalah hipertensi. DJ Sahabat Indonesia, ketika kita mengalami hal-hal yang seperti rasa nyeri di dada, sakit kepala, ya, kemudian serangan jantung, segera hubungi rumah sakit terdekat ya atau nomor-nomor telepon yang dokter yang ada di HP kita. Kemudian sahabat Indonesia, jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti silakan saja komen di kolom komentar di video kami ini. Nanti insya Allah Dr. Wardi yang akan menjawabnya yang lebih ahli tentang pertanyaan-pertanyaan sahabat Indonesia. Dan insya Allah mudah-mudahan tayangan kesehatan ini kita akan coba 2 kali sebulan. Ya Pak Dokter ya, kita usahakan 2 kali sebulan tayangan kesehatan ini. Ya, sesuai kan Pak Dokter? Ya mudah-mudahan Pak Dokter ada waktu lah ya. Bisa. Insya Allah. Oke. Kita sempatkan Pak kalau nggak ada waktu, kita sempatkan. Nah, nanti dikirimlah dokter yang lainnya. Oke, sahabat Indonesia, kami rasa kita cukupkan saja malam ini tentang masalah hipertensi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan saja komentar di video kami, dan insya Allah Dr. Wardi yang akan menjawab dari pertanyaan Bapak atau Ibu. Oke, makasih Pak Dokter atas kesempatannya mengisi channel DJ Sahabat Indonesia pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30, panjang umur, murah rezekinya ya. Oke, Sahabat Indonesia, cukup itu saja. Dadah.